Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai nasib Ethereum di tahun 2025. Kira-kira bagaimana sih? Karena kita bisa lihat bahwa Ethereum itu mengalami penurunan cukup signifikan teman-teman dari all time high. Dan kita bisa katakan juga bahwa di dalam bull market ini Ethereum belum terlalu performing. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kripto nomor satu, yaitu adalah Bitcoin, memang secara fundamental pasti mereka beda teman-teman. Tapi perbedaan harganya di mana Bitcoin sudah istilahnya menembus all time high baru, bisa kita katakan seperti itu ya pada saat kita analisa. Ethereum itu belum gitu, masih mengalami penurunan. Dan saat ini kita akan bahas lebih detail mengenai Ethereum sendiri teman-teman di video ini. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa teman-teman untuk share videonya, likes videonya juga teman-teman. Thank you all for your support di last video juga. Jadi mungkin kalian bisa bantu support juga di video ini. Kita coba aim 210 likes teman-teman di video ini. Kalian bisa pencet tombol like-nya juga. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya coba kita lihat mengenai keadaan market sekarang ya. Kemarin sebelumnya saya udah sempat update di mana ada potensi bearish sinyal. Kalian bisa lihat dari thumbnailnya sendiri. Market ada potensi untuk mengalami penurunan dan tanpa disangka kita melihat ada kemungkinan market untuk nge-bounce, tapi ternyata newsnya cukup parah teman-teman, dan ini membuat Bitcoin mengalami penurunan lagi. Namun jangan berkecil hati juga, kita akan coba update sedikit nanti terhadap market. Kenapa sih sebenarnya ada penurunan ini? Saya nggak akan terlalu membahas mengenai Bitcoin di video kali ini, nanti mungkin kita update dalam beberapa hari ke depan lagi. Karena baru aja kita update gitu ya, secara outlook pun masih sama sebenarnya. Tapi kita membahas lebih ke arah Ethereum. Tapi sebelum saya membahas Ethereum, saya mau bahas dulu kenapa market bisa dikatakan mengalami penurunan di hari ini, teman-teman ya. Ada beberapa hal, kita bisa lihat juga dalam 24 jam terakhir, rata-rata market juga mengalami penurunan di sini. Altcoins turun lagi belasan persen gitu ya. Nah, newsnya apa teman-teman? Di pagi ini saya udah update di dalam komunitas Michael Wyan sendiri di Telegram. Jadi pastikan kalian udah join dulu teman-teman ya. It's free, saya bagikan info, analisa semua di sana. Jadi kalau kalian yang baru masuk market crypto, join aja teman-teman. Semua ada di dalam link Telegram, MW Crypto Journal, ataupun grupnya juga ada. Kita saling support satu sama lain gitu ya. Karena kalian membutuhkan komunitas di market seperti ini ya. Nah, dari Kobeissi Letter, dia bilang dia membahas mengenai statement Donald Trump tadi pagi teman-teman, yaitu adalah Donald Trump ini menaikkan tarif, lagi-lagi menaikkan tarif. Ini mungkin ya taktik dialah gitu ya, untuk steel atau besi dan juga aluminium dari 25% ke 50%. Hal ini membuat market panik, dan dia benar-benar melakukan ini cukup deliberately, kayak secara waktu pas ya. Pada saat market saham US-nya udah tutup, baru dia send tweet ini. Bukan tweet sih sebenarnya, ini di dalam Donald Trump punya aplikasi Truth Social gitu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Dan ini membuat market sedikit mengalami penurunan. Makanya kita bisa lihat Bitcoin di awal bisa dikatakan tadi pagi lah mengalami penurunan sampai 103.000, hampir menyentuh angka 102 gitu. Jadi ada agak sedikit turun. Jadi akan cukup menarik dalam beberapa hari ke depan, apalagi besok weekly close. Mungkin saya akan update weekly close di Telegram group. Jadi kalian join aja dulu, nanti baru saya update ya. Nah, hal ini membuat beberapa negara kembali lagi tegang gitu ya. Di sini US Defense Secretary gitu ya, ini Kementerian Pertahanannya. Dia bilang China preparing to use force. Istilahnya, mereka akan siap-siap nih, mungkin akan melakukan sebuah tekanan, tapi nggak tahu tekanannya apa gitu ya. Ya kita tahu lah bahwa China dan US trade deals memang terjadi di awal bulan ini, di bulan Mei teman-teman, atau mungkin bulan kemarin gitu ya, karena mungkin teman-teman udah lihat video ini pada saat bulan Juni gitu ya. Nah, tapi bisa dikatakan US sebenarnya nggak gitu respect beberapa deal yang udah dibahas gitu ya. Mereka sempat masih ngeban semikonduktor lah dan lain-lain, dan hal ini membuat mungkin China bilang, lah US udah ngelanggar trade dealsnya duluan gitu. Hal ini jadi ada tension lagi antara US dengan China. Ya ini seperti yang saya bahas lagi, tapi jadinya benar-benar tegang sekali. Nggak hanya itu, kita tahu US dan Eropa juga lagi in talks teman-teman, lagi di dalam percakapan. Tapi apa yang terjadi? Dengan tarif yang baru, hal ini membuat US dan Uni Eropa tambah tegang lagi. Bahkan di sini dia bilang, ini strongly regret, dia sangat menyayangkan gitu ya hal ini terjadi. Dan dia akan menyiapkan countermeasures untuk melawan istilah tarifnya gitu ya. Jadi
akan cukup menarik dalam beberapa hari ke depan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Ethereum-nya. Bagaimana nasib Ethereum di tahun 2025 ya, dengan keadaan yang cukup uncertain seperti ini. Pastinya kalau keadaan seperti ini kalian bisa lihat bahwa oke, ya untuk market sendiri kurang begitu menarik, orang-orang masih menunggu kejelasan. Tapi untuk Ethereum ada beberapa fundamental upgrade sebenarnya menurut saya cukup oke, dan ini menjadi katalis positif ya. Let's say kalau market mulai kembali udah jelas gitu ya, secara makronya udah mulai certain, ya Ethereum mungkin bisa perform. Kita lihat secara fundamental dan teknikalnya juga. Dimulai dari ini, ya, berita besar yang mungkin banyak orang yang nggak terlalu melihat atau overlook bisa dikatakan, di mana SEC baru aja meng-approve gitu ya, crypto staking di dalam proof of stake bukan security, bukan sekuritas. Hal ini cukup positif terhadap Ethereum sendiri maupun Ethereum ETF gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, SEC divisi SEC untuk corporate finance baru aja mengklarifikasi bahwa staking di dalam jaringan proof of stakes gitu ya, di network proof of stakes itu bukan security. Ethereum kan juga menggunakan proof of stake ya secara konsensusnya. Dan ini berdampak cukup positif, istilahnya Ethereum ETF sendiri nantinya mungkin bisa ada yield, ada bunganya, kan ada stakingnya gitu ya. Jadi bisa dikatakan institusi akan mulai melihat kembali ke Ethereum gitu. Jadi ini akan lebih karena long term play kalau menurut saya ya, atau mungkin medium term play lah ya untuk Ethereum sendiri ya. Gak hanya itu teman-teman, kalian bisa lihat dari sini ETF Ethereum baru aja mendapatkan inflow 70 juta dolar di saat Bitcoin ETF itu mengalami penurunan minus 600 juta gitu. Jadi sesuatu yang cukup berbeda dengan tren sebelumnya. Ya kalau kita lihat tanggal 30 Mei, ya tanggal 30 Mei sini 70 juta. Ya, dan Ethereum ini mengalami inflow nggak besar, nggak seperti Bitcoin, tapi inflownya udah mulai konstan teman-teman dalam beberapa hari terakhir. Tapi kalau kita lihat Bitcoin, ya di ETF terakhir justru mengalami outflow 600 juta. Ya ini lagi loading dulu teman-teman. Nah kita bisa lihat dari sini, Bitcoin ETF mengalami outflow 616, bahkan kemarin 346 ya, ini pada saat saya buat video terakhir. Jadi bisa dikatakan mulai ada selling pressure kembali untuk Bitcoin, makanya Bitcoinnya mengalami penurunan, sedangkan ETF enggak ya. Tapi nggak hanya itu juga gitu ya, ada beberapa hal juga. Yang pertama adalah ini stake Ethereum ETF, tadi kita udah bahas sedikit. Sharplink, ya ini saya update di private community saya, Laba Lab. Ini membeli 425 juta dolar, membeli Ethereum, masukin ke dalam treasury. Ini sesuatu hal yang bullish juga sebenarnya gitu ya untuk Ethereum. Circle IPO, ini perusahaan yang issue USDC teman-teman ya. Ini 5,4 miliar dolar secara valuasinya. Ini juga cukup besar. Ini akan menarik di tahun ini karena kemungkinan mereka akan IPO di tahun ini atau awal tahun depan. Lalu Pectra upgrade. Nah, ini baru aja terjadi Pectra upgrade di bulan Mei juga kalau nggak salah. Ya, di awal bulan Mei. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini menjadi salah satu bullish katalis untuk Ethereum juga, Pectra. Di mana ada beberapa hal. Yang pertama adalah approval. Kalau kalian transaksi on-chain di dalam Ethereum gitu ya, biasanya kita harus approve. Nah, dengan adanya Pectra upgrade, kita udah nggak terlalu approve, semua bisa dilakukan di dalam transaksi single transaction aja gitu. Gak hanya itu, kita nggak harus hold Ethereum juga di dalam semua network ya. Semuanya bisa sponsor transactions-nya. Lalu kita lihat juga dari sini ada beberapa security upgrades juga yang membuat transaksi lebih cepat dan lebih murah juga. Lalu yang ini paling penting, staking untuk Ethereum yang awalnya validator maksimal adalah 32 Ethereum, sekarang sampai 2048 Ethereum. Jadi sesuatu yang positif juga sebenarnya untuk validator. Jadi ini adalah beberapa fundamental upgrades yang terjadi dalam Ethereum yang membuat saya sebenarnya Ethereum ini masih layak untuk diperhatikan. Ya, apakah harganya akan naik? Let's check it out. Ya, kita coba lihat secara teknikalnya teman-teman. Ya, disclaimer on and do your own research. Ya, nah sekarang kita coba lihat untuk Ethereum, teman-teman. Ethereum overall sebenarnya, ya ini saya mungkin kita clean chart dulu. Ini beberapa hal yang saya udah sempat update. Dimana Ethereum, ya kalau misalnya kita lihat di time frame 8 jam, let's say, ini masih sesuai dengan plan yang saya mungkin udah share beberapa kali juga di channel ini. Dimana Ethereum itu bagus breakoutnya, dan saat ini berbeda dengan Bitcoin ya. Tapi Ethereum tuh naiknya nggak terlalu signifikan. Ini naik memang hampir sama dengan Bitcoin, dia naik konsolidasi
lalu naik lagi gitu ya, tapi konsolidasi di area ini. Tapi technically dia masih ngehold area supportnya teman-teman ya. Area support Ethereum saat ini di kisaran 2400 ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya cukup bagus, walaupun bisa harus dikatakan bahwa area kisaran 2700-2800 di area kisaran ini juga menjadi area resistance untuk Ethereum gitu. Istilahnya di sini nih area resistance-nya. Ya, jadi Ethereum ini harus breakout ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin melemah, bagaimana? Apakah dia akan breakout? Nah, ini akan menjadi pertanyaan juga ya. Kalau saya, apakah beli Ethereum di harga sekarang? Enggak. Tapi kalau kalian belum ada Ethereum dan kalian tertarik beli di kisaran harga 2400, ini masih cukup menarik gitu ya. Ini turun mungkin kisaran 7%-an. Tapi sebenarnya yang paling menarik untuk Ethereum adalah mungkin kalau dia udah di bawah $2000 lagi ya. Dan itu apakah possible terjadi? Bisa aja. Kenapa? Karena kalau misalnya Bitcoin-nya turun, Ethereum bisa juga mengalami penurunan. Nah, itu sesuatu yang kalian bisa perhatikan juga. Jadi kalau misalnya Ethereum di bawah $2000, I think it's a good time to buy. Let's say di sini kisaran ada $1900, itu juga ada yang cukup menarik untuk membeli Ethereum. Ya, overall sebenarnya itu aja untuk outlook-nya. Area 2800 ini menjadi key level. Kalau misalnya dia bisa breakout, ya mungkin kita bisa lihat Ethereum udah di angka 3100 sampai 3200 ya pada saat dia bisa break dari 2800 ini. Tapi menurut saya akan cukup susah kalau misalnya Bitcoin-nya sendiri cukup struggling gitu. Namun ada beberapa hal yang kalian bisa perhatikan gitu ya. Ini kan kita lihat dari grafiknya doang. Kalau misalnya kita lihat grafik Ethereum Bitcoin. Jadi ini adalah perbandingan performa Ethereum dengan Bitcoin. Dan kita bisa lihat bahwa Ethereum Bitcoin sendiri mengalami penurunan, yang artinya adalah Bitcoin sebenarnya performanya itu lebih bagus dibandingkan Ethereum ya. Tapi kita bisa lihat beberapa minggu terakhir, walaupun Bitcoin naik, Ethereum tuh naiknya lebih signifikan gitu ya. Dan ini membuat Ethereum Bitcoin juga sedikit ada bounce persis di area high time frame mereka juga. Ini di kisaran area 2019 dan akhir 2019. Ada sempat di sini juga Ethereum Bitcoin-nya. Dan saat ini nge-bounce lagi di area support yang sama. Jadi ada possible ini mungkin menjadi bottom-nya untuk Ethereum Bitcoin. Kalau misalnya dia bisa continuous untuk mengalami kenaikan kembali dari Ethereum Bitcoin-nya sendiri, teman-teman. Ya, jadi ini satu hal yang kalian bisa perhatikan juga. Gak hanya itu, kalau kalian lihat Ethereum Dominance juga, nah di sini Ethereum Dominance juga, ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena Ethereum Dominance juga berada di area yang sama juga. Ini kan sempat sekali nih, Juli 2019, lalu awal tahun 2020 nge-bounce gitu ya. Lalu ini udah di area sama juga. Ini adalah dominasi Ethereum di dalam market crypto ya. Ini udah sempat lowest-nya itu kisaran 7%, teman-teman, di 7%, tapi sekarang udah di 9,5% lagi. Jadi Ethereum itu udah lumayan ngambil market share lagi. Tapi kalian bisa bayangkan bahwa beberapa tahun sebelum ini Ethereum itu di area kisaran hampir menguasai 20% dari seluruh market kripto ya. Let's say 20% di sini, Bitcoinnya mungkin menguasai kisaran 40% ya, atau mungkin 50%. Jadi Ethereum itu awalnya mungkin di beberapa tahun terakhir performanya bagus, tapi makin lama makin turun gitu ya teman-teman. Tapi sekarang udah ada sign atau udah ada pertanda mungkin dari ETF, dari upgrade Petra rilis di sini gitu ya. Lalu ada beberapa katalis lainnya yang saya sudah mention juga teman-teman. Hal ini bisa membuat Ethereum mulai ada strengthening atau mulai ada penguatan ya. Apakah secara harga? Yes, bisa. Tapi kalau dari harga sendiri mungkin menurut saya masih sedikit bergantung terhadap Bitcoin juga. Tapi ini masih tetap kalian bisa keep an eye lah. Kalian bisa perhatikan Ethereum sendiri ya. Jadi mungkin kira-kira ini aja teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Ini sifatnya edukasi dan entertainment only teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like videonya, share, dan pastikan kalian udah subscribe channel ini teman-teman. Dan see you all in the next video. Bye-bye.